Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Akmaliansyah dengan NPM 2478416. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil simulasi mengenai rangkaian demolator AM menggunakan MATLAB. Pernahkah kita berpikir bahwa sebuah siaran radio AM yang kita pernah dengarkan dapat mengembalikan suara penyiar dengan jelas, padahal informasi tersebut sebelumnya telah ditumpangkan pada gelombang pembawa yang memiliki frekuensi yang sangat tinggi. Nah, proses untuk mengambil kembali informasi tersebut dikenal sebagai demodulasi. Melalui simulasi ini, kita akan melihat bagaimana proses tersebut bekerja menggunakan MATLAB. Tujuan dari percobaan ini adalah memahami proses demodulasi pada sinyal AM, mengetahui peran dioda dan rangkaian RC, yaitu resistor dan kapasitor, sebagai komponen utama dalam proses demodulasi, sebagai menganalisis apakah sinyal informasi dapat dipulihkan kembali setelah melewati seluruh tahapan simulasi. Baik, sebelum kita masuk ke hasil simulasi, mari kita pahami dulu konsep dasarnya. Amplitudo demodulasi atau AM merupakan teknik modulasi dengan cara mengubah amplitudo sinyal carrier mengikuti perubahan sinyal informasi. Dengan kata lain, informasi tidak dikirim secara langsung tetapi menumpang pada gelombang carrier yang memiliki frekuensi yang lebih tinggi. Agar informasi tersebut dapat diterima kembali di sisi penerima, diperlukan proses demodulasi. Demodulasi pada simulasi ini digunakan metode envelope detector, yaitu rangkaian yang terdiri dari dioda dan filter RC. Dioda berfungsi sebagai penyarah detektor, yaitu rangkaian sederhana yang terdiri dari dioda dan filter RC. Dioda berfungsi sebagai penyarah sinyal, sedangkan RC bertugas mengalukan sinyal sehingga informasi yang asli dapat diperoleh kembali. Selanjutnya kita masuk ke hasil simulasi. Grafik pertama menunjukkan sinyal informasi atau kita kenal sebagai message signal. Inilah data asli yang ingin kita kirimkan. Pada simulasi digunakan gelombang sinus dengan frekuensi 500 Hz dengan amplitudo sekitar kurang lebih 1 volt. Karena frekuensinya lebih rendah, yang ini maksudnya mohon maaf, karena frekuensi yang lebih rendah, sinyal ini kurang efektif apabila dikirim secara langsung melalui media transmisi. Oleh sebab itu, diperlukan sinyal karir yang memiliki frekuensi yang lebih tinggi. Proses pengiriman menjadi lebih efisien. Selain itu, grafik ini menjadi acuan untuk membandingkan hasil akhir setelah proses demodulasi selesai. Baik, pada grafik kedua ini memperlihatkan sinyal karir. Karir merupakan gelombang pembawa yang memiliki frekuensi 5000 Hz. Berbeda dengan sinyal informasi, amplitudo karir tetap konstan karena belum memiliki data apapun. Oke. Tujuan penggunaan karir dengan frekuensi tinggi adalah agar sinyal dapat ditransmisikan dengan jangkauan yang lebih luas dan lebih tahan lama terhadap gangguan selama proses komunikasi. Selanjutnya, pada grafik ketiga terlihat hasil modulasi AM. Pada tahap ini, sinyal informasi berhasil digabungkan dengan sinyal karir. Perhatikan, frekuensi karir tetap sama, tetapi amplitudo berubah mengikuti bentuk sinyal informasi. Perubahan amplitudo inilah yang membentuk envelope atau amplop gelombang. Envelope merupakan bagian terpenting karena di dalamnya tersimpan informasi yang nantinya akan dipulihkan kembali pada proses demodulasi. Tahap berikutnya adalah keluaran setelah sinyal melewati dioda. Dioda bekerja sebagai penyarah ke setengah gelombang. Artinya, dioda hanya melewatkan bagian positif sinyal dan memotong bagian negatifnya. Setelah melalui proses ini, bentuk envelope mulai terlihat lebih jelas, hingga proses pemisahan informasi
lebih mudah dilakukan. Setelah melewati dioda, sinyal kemudian diproses oleh filter RC. Filter inilah yang terdiri dari resistor dan kapasitor. Kapasitor uh, akan menyimpan muatan ketika tegangan meningkat, kemudian melepaskan secara perlahan ketika tegangan menurun melalui resistor. Proses tersebut membuat bentuk sinyalnya yang menjadi lebih halus dan mengikuti envelope. Akibatnya, komponen karir yang memiliki frekuensi tinggi semakin berkurang, sedangkan informasi tetap dipertahankan. Hasil akhirnya sangat mendekati sinyal informasi asli, meskipun masih terdapat sedikit ripple yang disebabkan oleh karakteristik filter RC yang tidak ideal. Oke, yang terakhir, pada grafik terakhir ditampilkan perbandingan antara sinyal informasi asli dan dengan sinyal hasil demodulasi. Terlihat bahwa kedua grafik memiliki bentuk yang hampir sama. Hal ini menunjukkan bahwa proses demodulasi menggunakan dioda dan filter RC berhasil mengambil kembali informasi yang sebelumnya ditumpangkan pada sinyal karir. Dengan demikianlah dapat disimpulkan bahwa tujuan percobaan telah berhasil tercapai. Simulasi ini membuktikan bahwa rangkaian envelope detektor mampu mengembalikan sinyal informasi dari sinyal AM dengan hasil yang mendekati sinyal asli. Sebagai penutup, melalui percobaan ini kita tidak hanya memahami secara teori, tetapi kita melakukannya secara praktek. Saya akan melakukan simulasi secara resmi menggunakan MATLAB. Baik, ini membuktikan bahwa bisa kita secara lihat langsung bagaimana setiap komponen mulai dari karir dioda, sinyal filter RC memiliki peran penting dalam mengembalikan informasi yang dikirimkan. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu serta teman-teman. Apabila ada kesalahan kata atau proses simulasi ini tidak sempurna, saya memberikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.